Firman Tuhan sore hari ini berbicara mengenai jangan putus asa. Sama-sama kita katakan. Belum semua yang di bawah tuh nggak ngomong tuh. Saya lihat yang di bawah, nggak bicara. Jangan putus asa sama-sama. Haleluya. Putus asa adalah siapa yang bilang? Saudara yang bilang itu dosa. Puji Tuhan. Dalam hidup manusia, saudara-saudara, dalam hidup kita, ada saatnya kita sampai kepada satu hal, yaitu kita sering putus asa. Tetapi dalam hal yang positif, maka putus asa itu rencana Tuhan untuk membuat kita sadar. Sebab kita seringkali keluar dari jalurnya Tuhan. Kita akan mulai melihat dalam kitab Kisah Para Rasul Fatsalnya yang ke-27, Kisah Rasul 27. Kita akan membaca ayat yang ke-10 mulai. Saudara-saudara, ini Paulus punya perkataan. Aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesusahan, kesukaran dan kerugian besar. Ini yang bicara pendeta, yang bicara Rasul Paulus. Bukan saja bagi muatan kapal kesulitannya itu, tetapi juga bagi nyawa kita. Dalam ayat ke-11, tetapi perwira itu, kepala pasukan itu, lebih percaya kepada jurumudi. Ya, kalau pilotnya dia, kalau jurumudinya dia, enggak lah. Dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Sering dalam hidup kita lebih percaya pengalaman daripada firman Tuhan. Kita lebih percaya orang lain daripada pesan hamba Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-12, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka, berarti penumpang-penumpang ini mayoritas, lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Barat daya, barat laut. Ya. Saudara lihat sekarang bahwa suara hamba Tuhan, suara firman Allah ini diabaikan. Tidak pernah diperhatikan. Mereka perhatikan jurumudi dan nakhoda, lulusan ilmu pelayaran, lulusan ini, lulusan itu. Dan mayoritas penumpang tidak ada yang memperhatikan Paulus. Lebih senang dia berlayar terus. Ya. Ayat 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi. Ulangi, sepoi-sepoi. Nah, itu sepoi-sepoi. Tadi yang batuk itu sepoi-sepoi. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Wah, ini cocok nih. Berlayar kok anginnya tenang, anginnya sepoi-sepoi. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh atau jangkar, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai kereta menarik jangkar.
menyusur pantai. 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai. Yang disebut angin timur laut. Pertama sepoi-sepoi. Itu teori kita manusia itu lebih hebat dari Tuhan katanya. Udah sepoi-sepoi tenanglah. Pokoknya aman. Jalan saja. Tapi firman Allah betul. Langsung ada angin badai. Di Jakarta ada satu angin badai dan kebetulan saya punya kawan itu dia parkirkan motor. Ya. Lalu kawannya bilang itu pohon beringin itu jatuh tuh. Ya, coba periksa motornya. Ya nggak apa-apalah motor gua nggak apa-apa. Lalu dia keluar, dia lihat itu pohon. Ya, dia lihat motornya. Dan dia bilang, itu motor gua tuh. Yang ketimpa. Nah, saudara, motor sama pohon beringin ya kuat pohon beringin dong. Stangnya ngadep ke kanan, bannya ngadep ke kiri, dan sebagainya. Ya. Ayat 15. Kapal itu dilanda aja dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Datangnya dari depan, asalnya sepoi-sepoi. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Nah, kalau kita tidak dengar suara Tuhan, kita mulai terombang-ambing. Aduh, bagaimana ini ikut Tuhan terombang-ambing, ikut gelombang. Ya, 16. Kemudian kami hanyut. Nah, mulai kita hanyut, dibawa oleh arus laut, sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Jadi kalau kapal besar di kiri kanannya itu ada sekoci, perahu-perahu kecil. Menguasai sekoci kapal itu. 17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong manusia. Dengan meliliti kapal itu dengan tali dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar. Sebab layar kalau kena angin bawa bahaya. Membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Tadi terombang-ambing, sekarang terapung-apung. 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Coba, saudara pikir. Ya, mungkin gandum yang seharusnya dibawa ke pelabuhan sana harus dibuang. Makanan yang dikirim ke pelabuhan di sana dibuang untuk meringankan kapal. 19. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal. Alat kapal semua yang diperlukan, dayung semua dibuang. Dengan tangan mereka sendiri. Awaknya. Nah, khoda dengan awak kapal, buang tangan mereka sendiri. Lihat, kalau firman Tuhan tidak didengar, gelombang demi gelombang, ya, sampai saudara rugi. Betul kata Paulus, bukan hanya barang yang akan kena persoalan, bukan hanya kapal, tetapi nyawa kita. 20. Setelah beberapa hari lemahnya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Loh, beberapa hari loh, nggak siang nggak malam, matahari nggak kelihatan. Itu badainya luar biasa. Bintang-bintang tidak kelihatan. Angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Inilah yang saya ingin bicarakan. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Yang bicara ini Paulus, saudara. Yang ditulis, di mana nih kursi saya? Duh, ampun, tidak disiapkan ini. Dan ini ditulis oleh Lukas, temannya. Ya. Dari Theophilus. Coba kita lihat dulu Lukas 1 ayat 1. Lukas 1 ayat 1 dia bicara begini. Theophilus yang mulia, nah ini Theophilus itu orang terhormat.
Yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu peristiwa tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ada hubungan yang baik antara hamba Tuhan dengan Theophilus ini, ya, Dr. Lukas ini, ya. Nah, kita kembali kepada Fatsal 27 tadi, dalam ayat terakhir, putuslah segala harapan kami. Ini yang bicara Rasul Paulus. Kalau sampai Rasul yang mengajar kita bahwa aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang menguatkan aku. Dia yang berkata bahwa apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Sampai bisa bicara begini, ini badai sangat besar. Hari Jumat kemarin, hari Rabu saya harus pergi ke Banten. Di Banten ada Cianjur reuni dan seluruh orang di sana datang kebaktian. Siswa dari Manado, dari Batam, dari Lampung, dari banyak tempat berkumpul. Tetapi yang ulang tahunnya itu angkatan keempat, 25 tahun. Dan dia berkata, kami mewakili di sini angkatan 1 sampai angkatan 30, saya diam aja. Dan angkatan 1 sampai angkatan 30 maju ke depan untuk menyanyi, saya diam aja. Begitu saya disuruh bawa firman Allah, saya bilang ini memang luar biasa. Ya, mujizat Tuhan. Angkatan yang sedang berjalan sekarang baru angkatan 29. Tetapi sudah disebut angkatan 30 harap maju ke depan katanya. Inilah manusia, kita suka lupa. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3, di sana Paulus berbicara mengenai hal ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4 saudara yang baca. Yang lima saya. Sebab sama seperti kami, maksudnya Paulus, mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. 6, saudara lagi yang baca. Sama-sama. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita. Nah, ayat 7 saya lagi. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ayat 8. Sebab ya kamu tahu akan penderitaan, beban yang ditanggungkan ke atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Coba, Rasul sampai bilang terlalu berat percobaan, kami sudah putus asa. Kembali lagi kepada kisah Rasul 27. Di sana kita kembali lihat, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah mereka dan berkata, tidak makan loh saudara. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, coba kalau nasihat hamba Tuhan dituruti. Supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Pilihan ada sama saudara. Mau turut firman Allah
atau mau turut manusia. Turut manusia rugi, turut firman Allah luput, malah terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Bahaya sekali kita menganggap enteng firman Allah. Sebab apa saudara? Sebab di depan kita pasti ada kesukaran dan kerugian ini. 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, coba bilang dalam kesukaran ini. Firman-Nya, hamba Tuhannya sama. Dia kasih nasihat. Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ulangi kata bertabah hati. Beri jabat tangan 3 orang dan berkata, tabah hati. Siapa di antara saudara sedang mengalami angin ribut, sedang mengalami persoalan? Tabah! Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Lihat, penumpang yang lain tidak binasa karena Paulus. Hanya kapal ini. Dia bisa bernubuat. 23. Karena tadi malam, oh haleluya, puji Tuhan. Tadi malam, seorang malaikat dari Allah. Puji Tuhan, saya sudah 3 kali melihat malaikat itu menolong saya. Ya, di Cianjur sekali, di Jakarta sekali, dan di Jakarta 2 kali. Seperti manusia. Tapi selagi saya mau nengok, sudah hilang. Malaikat dari Allah. Yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Sama-sama. Berdiri ketika saudara dalam kesukaran. Malaikat Tuhan berdiri di sisi saudara. Ketika saudara dalam kesukaran, malaikat Tuhan berdiri di. Ketika Tuhan mengizinkan saudara dalam kesukaran, Dia akan berdiri di sisimu, sisi saya. Ini Natal, Immanuel. Immanuel itu Tuhan beserta waktu senang atau waktu dalam kitab bilangan jalanmu akan naik dan bukan enak mana turun sama naik? Enak turun. Enteng. Tapi tidak ada berkat. Neraka akhirnya. Tapi lebih baik naik. Naik itu berat. Naik. Tapi naik terus. Mendekat kepada Tuhan. Hari Jumat kemarin saya ada Natal di Kerawang. Dan kejadian pada saat itu saya punya keponakan di Jakarta. Yang naik gunung. Meninggal pada usia 19 tahun. Tingginya 186, sepatunya nomor 47, ya, 19 tahun. Kenapa mesti naik gunung? Orang kalau sudah meninggal baru, kenapa mesti pergi? Udah. Tetapi John Glenn, antariksawan pertama yang keliling bumi ini, dia seorang berbakti kepada Tuhan. Dia tidak minum minuman keras. Dia tidak merokok. Dia rajin kebaktian. Dalam pergaulan perkataannya sopan, perkataannya baik, tidak pernah mengutuk, tidak pernah. Ketika dia dimasukkan di kapsul, ini pertama loh, antara hidup dan mati. Di kapsul, begini duduknya. Saya lihat kapsulnya di Seattle, diajak sama brother. Saya lihat kapsulnya, kecil sekali. Dan itu kapsul, waktu ditembakkan, saudaraku, ke atas, lalu keluar api, dan dia mulai dilempar ke angkasa luar, tanpa bobot. Dan mereka tahu bahwa ini bisa membuat kematian. Tapi John Glenn berkata, saya punya Tuhan. Tuhan pasti pelihara saya, nggak apa-apa, silahkan. Waktu tembak,
terus di luar angkasa. John Glenn menulis,